Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Ahmad Taufik Ikhwani. Yang kedua ada Mbak Novita Suci Mentranirung, dan ketiga ada Mbak Dwi Nuraini. Di sini kami ingin mepresentasikan hasil tugas besar kami untuk menulis tugas petnum metode numerik. Langsung saja kita langsung masuk ke soal yang pertama, yaitu soalnya tentukan akar persamaan fungsi sebagai berikut. Yang A, fx sama dengan sin x min 0,3 e pangkat x. Nah, ini hasil dari diskusi kami, codingnya menemukan ini. Selanjutnya kita langsung run saja hasil dari coding ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan mencoba masukkan nilai-nilai ke runnya tersebut. Misalkan kita pilih operasi yang pertama dulu, yaitu 1. Misalnya kita masukkan nilai A nya, misalnya terserah ya, suka-suka ya. Kalau saya pilih 6 aja percobaan, dan B nya 2. Selanjutnya kita masuk ke operasi yang kedua, yaitu metode regulasi. Kita masukkan nilai A nya, misalnya saya pakai A nya 5, B nya kita pakai 3, maaf. Akan didapat akar yang terdekat adalah 2,7027. Selanjutnya kita pilih operasi yang ketiga, metode rala langsung. Kita masukkan nilai A nya, misalnya saya ambil 4. Nah, akan didapat akar persamaan min 17,136. Selanjutnya kita pilih operasi yang keempat. Misalnya kita batas errornya kita ambil 0,01 saja, 0,0001. Misalnya n nya kita masukkan 6 saja. Misalnya saya ambil 3. Nah, akan didapat jika i 0 sama 0 x sama dengan 2161, yaitu akar konvergennya di x sama dengan 2,161. Kemudian kita pilih operasi yang ke-6. Misalnya batas errornya sama saja, nggak apa-apa, 0,0001. Kita n nya, misalnya n nya kita ambil 3 saja, x0 nya kita ambil 5, satunya 2. Nah, akan didapat I sama dengan 0, x sama dengan 1,911, sedangkan di I sama dengan 1, x sama dengan 1,476, sedangkan di I sama dengan 2, x sama dengannya 1,296. Itu dari hasil run dari yang pertama, soal yang pertama, yaitu 1A. Selanjutnya kita langsung masuk ke soal yang kedua, yaitu 1B. Kita hapus dulu hasil runnya yang 1A. Nah, ini coding yang didapatkan oleh kelompok kami. Hasil diskusinya itu seperti berikut codingnya. Ini langsung saja kita run
hasil coding yang soal untuk 1B. Nah, udah sama seperti yang 1A, kita coba masukkan nilai-nilainya. Misal kita pilih operasi yang pertama, sama seperti soal yang 1A, kita masukkan A nya, misalnya kita tidak buat beda, yaitu A nya 2, B nya 8. Akan didapat akar yang terdekat adalah 1,599. Selanjutnya kita pilih operasi yang kedua. Kita masukkan nilai A nya, misalkan A saya pilih 5, B nya saya pilih 6. Nah, akan didapat akar yang terdekat adalah 2,580. Selanjutnya saya pilih operasi yang ketiga. Kita enter. Kita masukkan nilai A, misalnya kita ambil 4, kita enter. Akan didapat akar persamaan adalah min 19,001. Selanjutnya kita pilih operasi yang keempat. Misalnya saya batas errornya juga sama seperti soal yang A tadi, 1A. Saya tulis 0,0001, kita enter. Kita masukkan nilai n nya, misalkan 2, masukkan x0 nya misalkan 7. Nah, akan didapat i0 x sama dengan 3,204. Jadi untuk akar konvergennya di x sama dengan 3,204. Selanjutnya saya pilih operasi yang kelima. Kita enter. Misalnya batas errornya juga sama, 0,0001. Kita n nya pilih 5, x0 nya 1, kita enter. X1-nya kita 3. Nah, kita enter. Nah, hasilnya sebagai berikut, yaitu i sama dengan 0, x nya sama dengan 0,922. Untuk yang i sama dengan 1, x nya sama dengan 0,886. Untuk i sama dengan 2, x sama dengan 0,853. Untuk i sama dengan 3, x sama dengan 0,852. Untuk i sama dengan 4, x sama dengan 0,852. Ya itu tadi hasil percobaan coding untuk soal 1A dan 1B. Selanjutnya untuk yang seterusnya, untuk soal 1C akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembahasan pada nomor 1C, di mana soalnya yaitu diketahui dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu x sama dengan 1 ditambah h pangkat 2 dikali dengan e di pangkat y kali akar x ditambah 3x pangkat 2. Dan untuk persamaan yang kedua yaitu y sama dengan 0,5 ditambah h pangkat 2 dikali tan e pangkat x ditambah y pangkat 2. Di soal yang 1C ini kita diminta untuk menggunakan metode Newton-Raphson dalam menghitung x dan y dengan nilai h merupakan masukan user, dan iterasi pada perhitungan x dan y itu berhenti jika perubahan pada x dan y epsilonnya itu kurang dari 0,1 h pangkat 4. Contoh dari h sendiri itu seperti 0,1, 0,01 ataupun 0,002.
langsung saja kita masuk pada codingan. Kita mengcoding karena ada 2 persamaan dan bisa langsung dimunculkan pada waktu running dengan memilih salah satu, sehingga kita itu bisa menggunakan dev show menu. Jadi kita ketik dev show menu gini. Saya itu kita print untuk yang pertama ini kita print untuk pembatasnya. Jadi kita print seperti ini. Untuk pembatas sebenarnya bebas mau memakai simbol apapun. Selanjutnya kita print judul, yaitu solusi persamaan Nirlanjar. Maaf. Selanjutnya kita masuk pada pemilihan menu. Jadi kita tulis di sini untuk yang menu pertama kita namai persamaan 1. Persamaan 1 itu persamaan yang X tadi. Selanjutnya untuk yang menu kedua kita namai dengan persamaan 2. Ini yang persamaan Y. Setelah itu kita ketik menu sama dengan integer, input, masukkan maksud saya pilih menu. Kita tulis 1 atau 2 seperti ini. Selanjutnya kita langsung masuk pada if menu 1. Nah, karena kita menggunakan beberapa simbol matematika, sehingga kita ketik terlebih dahulu import mat. Setelah itu def fx seperti ini. Fx sama dengan, di sini kita masukkan rumus persamaan yang ada di soal. Kita input 1 ditambah H pangkat 2, kita tulis H kali H seperti ini. Setelah itu kita kalikan dengan epsilon, ya, epsilon pangkat Y kali akar X. Nah, sehingga kita tulis mat titik exp ini untuk menjurus ke yang epsilonnya. Kita kali Y, maksud saya ini di pangkat Y. Setelah itu Y-nya itu dikali dengan akar X, sehingga kita tulis di sini mat sqrt X. Setelah itu kita jumlahkan dengan 3x pangkat 2, sehingga kita tulis 3x 3 bintang X bintang X seperti ini. Selanjutnya kita return fx. Setelah itu kita tulis lagi def, ini untuk turunan dari persamaan X tadi, sehingga f aksen X ini kita masukkan fx nya
penurunan dari rumus di atas itu yaitu 1 H pangkat H dikali mat dikali dengan mat .sqrt X ditambah 6 bintang X. Seperti ini ya penurunannya. Setelah itu kita return lagi, return fx. Karena sudah menuliskan rumus-rumusnya, selanjutnya kita menulis inputan apa saja yang bisa dimasukkan oleh user. Yang pertama ada H, float. Kita pakai float karena H itu kan bentuknya desimal. Input, masukkan nilai H. Terus ada E, epsilonnya, itu juga memakai float. Input, masukkan batas error. Epsilon ini tuh menunjukkan batas errornya. Setelah itu N sama dengan integer. Kita pakai integer karena iterasi itu pasti bentuknya bilangan asli. Setelah itu kita input, masukkan nilai N. Ada X0 sama dengan float. Input, masukkan X0. Terus ada Y, kita pakai integer. Input, masukkan nilai Y. Setelah itu kita tulis for I in range N seperti ini. Setelah itu kita tulis ketik X sama dengan X0 di min F. X0, maaf sebelumnya ini dikasih kurung terlebih dahulu seperti ini. F aksen X0, kita tutup seperti ini. Lalu kita print I lagi. Setelah itu X sama dengan koma X seperti ini. X0 sama dengan X. Toleransi itu rumusnya sama dengan ABS X X0 seperti ini. Setelah itu kita list if toleransinya itu kurang dari E, maka print akar konvergen di X sama dengan X nya seperti ini. Terus kita break. Nah, ini untuk yang rumus dari persamaan 1. Untuk selanjutnya
kita masuk ke yang persamaan kedua. Untuk persamaan kedua sebenarnya sama seperti persamaan satu, cuma tinggal mengganti fx itu menjadi y dan rumusnya itu diganti sesuai dengan persamaan y. Untuk itu kita klik else, elif menu 2 seperti ini. Setelah itu kita langsung kopas saja. Kita taruh di sini. Saya itu kita ganti x-nya ini ganti y dan rumusnya ini diganti sesuai dengan persamaan di y. Langsung saja kita ganti seperti ini. Saya itu untuk rumusnya kita ini juga diganti y. Untuk rumusnya kita ganti dengan (0,5) ditambah h pangkat 2, setelah itu dikali dengan mat tan dan kurang mat kali x seperti ini. Setelah itu ditambah dengan y pangkat 2, kita ketik seperti ini. Setelah itu ini returnnya ini juga diganti y. Setelah itu ini juga diganti y. Ini juga. Untuk turunannya yaitu 0,5 ditambah h kali h seperti ini. Setelah itu kalimat tetap ya, cuma beda yang di belakangnya saja. xpx tambah 2 dikali y seperti ini. Setelah itu kita ganti lagi y. Untuk ini tadi kan di atas x0, jadi kalau di persamaan 2 ini y0 dan y nya itu kita ganti dengan x. Setelah itu ini y nya kita ganti juga diganti. Juga diganti dengan y. Semua yang ada x-nya itu kita ganti dengan y sesuai dengan persamaan. Ini juga y, dan ini juga y. Ini sepertinya ada yang error. Oh ini harusnya urus dengan def. Nah, sehingga jadi tidak error lagi. Karena dua persamaannya sudah selesai, jadi kita tambah menu satu lagi untuk memberhentikan pemrogramannya. Jadi kita ketik elif menu 3 seperti ini, kita ketik exit. Setelah itu kita ketik else untuk perintah jika kita salah menuliskan menu, nilai menunya, sehingga nanti yang keluar kalimat menu tidak tersedia. Karena sudah, langsung saja untuk memanggil kita tulis while true show menu seperti ini.
Ini sudah jadi, kita tinggal running saja. Untuk runningnya kita klik ini. Nah, untuk yang pertama kita pilih yang persamaan 1 dulu atau persamaan X. Kita pilih 1, kita ketik 1. Nilai H-nya itu kan antara 0,1, 0,01 dan 0,002. Kita pilih saja 0,1. Untuk batas errornya kita pilih 0,001. Iterasinya kita pilih 5 saja. Untuk tebakan awalnya kita tulis 0,5. Untuk nilai Y-nya kita pilih 1. Nah, di sini terlihat bahwa akar konvergen itu di X min 0,0428794 dan seterusnya. Nah, untuk persamaan 1 sudah selesai, kita lanjut ke persamaan 2, yaitu persamaan Y. Jadi kita pilih menu 2. Nilai H-nya kita ganti dengan, nggak usah ya, kita samakan saja untuk bisa membandingkan hasilnya. Jadi nilai H-nya tetap 0,1. Batas errornya juga 0,01. Nilai iterasinya juga 5. Untuk X0-nya juga kita pakai 0,5. Dan nilai Y-nya itu 1. Nah, untuk persamaan yang kedua ini akar konvergennya itu di 0,769149 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kita salah memasukkan menunya? Kita pilih coba angka 4 ya. Nah, di sini tertulis menu tidak tersedia. Nah, sehingga untuk menghentikan pemrograman ini kita bisa pilih menu 3 atau itu akan untuk mengeluarkan. Nah, di sini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada tugas khusus. Kelompok kami di tugas khusus ini memilih bidang ekonomi. Nah, di soal bidang ekonomi ini diketahui harga bangunan baru dari tahun 1950 hingga 1969 yang mengalami perubahan. Nah, itu terdapat tabel dan di sini kita diminta untuk memprediksikan harga bangunan pada tahun 1957, 1964, 1970, 1975 ataupun nilai lain tahun lain yang sesuai dengan masukan user. Itu dengan menggunakan polinom interpolasi. Polinom interpolasi sendiri ini ada 3. Yang pertama ada polinom Lagrange, yang kedua polinom Newton, dan yang ketiga polinom Newton-Gregory maju. Nah, di sini kita juga diminta untuk menampilkan kurva fungsinya. Langsung saja kita masuk ke pemrogramannya. Nah, karena ada 3 pilihan menu sehingga kita menggunakan def juga seperti yang sebelumnya. Sebelum kita ketik def, kita ketik dulu from re import L seperti ini. Selanjutnya baru ketik def show menu seperti ini, kita print. Untuk awalnya kita print pembatasnya dulu. Untuk pembatasnya bebas, mau pilih simbol apapun. Selanjutnya print judulnya, yaitu polinom interpolasi. Selanjutnya print pilihan menunya. Sini kita ketik 1. 1 ini menunjukkan polinom Lagrange. Selanjutnya, maaf ada salah ketik di sini, harusnya print. Selanjutnya print lagi. Untuk menu yang kedua
itu polinom Newton. Yang selanjutnya menu yang ketiga, polinom Newton Gregory maju. Kalau sudah, sini aja. Kita ketik menu sama dengan integer input. Kita tulis pilih menu. Di sini kita tulis 1, 2, 3, dan 4. Nanti itu untuk pemilihan menu keluar dari pemrograman. Setelah itu langsung saja kita ketik if menu 1, kita ketik import matplotlib. Ini untuk menghasilkan kurva pplot as plt. Setelah itu import numpy as np. Selanjutnya x ini adalah tahun yang ada di tabel. Untuk selanjutnya kita tulis y sama dengan di sini yaitu harga dari tiap tahunnya. 46 519 53 72 319 75 160 76 160 84 690 90 866 seperti ini. Setelah itu kita tulis n-nya sama dengan 7. Di sini n itu adalah derajat dari fungsinya. Selanjutnya untuk prediksi harganya kita pakai xplt sama dengan np linspace dalam kurung x, kita tutup kurung x0, x 9 num 26 seperti ini. Selanjutnya yplt sama dengan kurang seperti ini. Saya itu for i in ring learn xplt seperti ini. YP sama dengan 0. For J in ring N plus 1. Kita seperti ini. Saya itu P sama dengan 1. Di sini for K in ring N plus 1 seperti ini. Selanjutnya if K tanda seru sama dengan J seperti ini. Setelah itu P kita bintang sama dengan xplt I seperti ini. X
Nah, selanjutnya kita kurung lagi X. Di sini J. Ini memasukkan rumus dari polinom Lagrange. X terus K. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tulis di sini YP plus sama dengan Y dalam kurung seperti ini ya, dalam kurungnya J kita bintang dengan P. Selanjutnya di sini YPLT dot F1 YP. Nah, YP seperti ini. Setelah itu kita print XPLT. Setelah itu print YPLT. Nah, selanjutnya untuk menampilkan grafiknya di sini X point sama dengan np.array seperti ini. Kita tulis tahun yang kita inginkan, 1964 70. Terus YP poinnya np.array. Ini angka dari harganya 59,226 31,395. Dan ini ini untuk tempat grafiknya ya, 15323.038. Selanjutnya kita PLT plot X point Y point marker sama dengan ini O. Yang terakhir PLT show. Nah, ini adalah pemrograman dari polinom Lagrange. Untuk selanjutnya, polinom Newton dan polinom Newton Gregory maju beserta runningnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu menu polinom Lagrange yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya merunning hasil pemrograman dari polinom Lagrange. Ini pada pertama ini hasil dari polinom Lagrange seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan polinom Newton pada menu yang kedua. Kita tulis di sini alif menu kedua, kemudian kita import aplikasinya, yaitu matplotlib.as.plt. Kemudian import
print as NP. Kemudian untuk mengetahui tahun ini, tahun dari harganya itu kita masukkan X sama dengan np.array, kita masukkan tahunnya yaitu 1950. Ini pada ada di tabel soal 55, 160, 1965, 1966, 1967, 1968, dan 1969. Kemudian kita masukkan Y-nya yaitu sama dengan np.array. Kita masukkan di sini, masukkan harga yaitu 85.90.90.90.90.86. Kemudian masukkan untuk mengetahui X input ini untuk mencari tahun yang akan dicari, yaitu X input sama dengan IN intergen input, masukkan tahun yang akan dicari. Kemudian N sama dengan 7 yaitu derajat, polinom derajatnya yaitu 7. Kemudian ST ini untuk akan membuat dua dimensi. Ini ST ini selisih terbaginya yaitu sama dengan NP.0. Kemudian ini dot, maksudnya bukan titik, yaitu N plus 1 untuk mendefinisikan range-nya 1. Kemudian ST dari 0,0 sama dengan ini Y. Kemudian kita lakukan for untuk perulangan, kita melakukan perulangan for k in range ke 1,n plus 1 ini. Kemudian for i in range yang ke 0,n k plus 1 titik 2 yaitu st yang ke 1 i maksudnya koma k sama dengan ini rumus dari st nya st i plus 1 koma k min 1 dikurangi st i koma k min 1 kemudian dibagi dengan x i plus 1 kemudian dikurangi x i. Setelah itu kita print st nya
print st. Kemudian untuk menghitung P awal, yaitu P sama dengan st, ini P kecil, st yang ke 0,0. Kemudian lakukan proses perhitungan, yaitu for i in range 1, n plus 1. Ini salah ketik ini. Kemudian masukkan a-nya sama dengan st yang ke 0, i yang kecil. Kemudian for k in range 0,1 i 0,i. Kemudian a ini untuk menginput x inputnya, kurangi x ik. Kemudian ini untuk yaitu agar n min k ditambah x min x, ini ada kurung, x min x underscore data dari n min k kali p. Ini rumusnya. Kemudian kita print kita p-nya sama dengan a, maksudnya untuk kemudian kita print p, print dari p. Kemudian plt dot plot, masukkan x, y nya, kita inputkan lagi plt dot plot, ini x input dan y inputnya, y input bukan x input dan p nya, p awal lagi, ini p. Kemudian plt dot sum untuk menampilkan hasil dari ini perhitungan pemrograman ini. Kemudian kita akan merunning. Kita pilih 2 karena tadi saya pemrograman nom-min-nom Newton. Kita klik menu 2, kemudian kita masukkan tahun yang akan jadi 1957. Seperti ini grafik pada polinom Newton. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemrograman polinom Newton Gregory maju pada menu yang ketiga, yaitu kita ketik di sini elif menu 3, kemudian import aplikasi yaitu Matplotlib. Kemudian import navi as ini.
Kemudian kita akan mencari jumlah pasangan nilai, yaitu kita inputkan n sama dengan integer, masukkan input, kemudian input jumlah pasangan nilai akan kita cari, kemudian masukkan x sama dengan n.0, ini nilai n, kemudian c sama dengan ini juga n, kemudian sm ini selisih maju, n karena dimensi 2. Kemudian pengulangan, untuk pengulangan for keinference pada 0,n, yaitu kita print input x ini, kemudian sama dengan format k, n. Kemudian x k dengan float input, kemudian kita print input fx-nya, input fx kemudian sama dengan dot format k, kemudian koma n sama dengan kemudian y maka float input, kemudian sm dengan ini yang ke k, 0 sama dengan y k, kemudian x besar untuk membedakan x kecil dengan input nilai x besar yang ingin dicari pasangannya. Kemudian def faktorial untuk mengetahui faktorialnya, real dari i
Kemudian faktor singkat fak yang pertama mulai dari yang satu, yaitu for k in range. Ini dimulai dari 2, i plus 1, i 1. Kemudian fak kali sama dengan k. Kemudian satu faktorialnya. Kemudian untuk mengetahui hasil, yaitu for k in range dari 1, n, kemudian for i in range yang ke 0, n min k 21. Kemudian SM ini dimulai yang ke I, k sama dengan SM I plus 1 kurangi k min 1 kurangi SM I, k min 1. Kemudian mencari H sama dengan X 1 dikurangi X 0. Kemudian cari S sama dengan X besar, jadi yang ini X besar, kemudian min X kecil 0, kemudian dibagi dengan H. Selanjutnya mencari Y besar, membedakan Y kecil sama Y besar, sama dengan SM yang ke 0,0 pengulangan per I in range 1,n suku, cari suku sama dengan SM yang ke 0,i. Kemudian ulangan lagi, ini suku, ulangan lagi for k in range 0,i, kemudian suku sama dengan suku kali SK kurangi K, kemudian suku sama dengan suku bagi faktor real dari I. Kemudian Y besar sama dengan Y besar ditambah suku. Kemudian print Newton Gregory, Newton underscore Gregory underscore maju sama dengan ini koma Y besar. Setelah itu print
print x, nilai x, print y-nya, kemudian plt dot plot x, y, kemudian plt dot plot ini y besar, x besar dan y besar. Untuk plt dot show. Kemudian untuk biar menunya tertutup ini exit alif menu 4 exit. Selanjutnya untuk menu exit yaitu else. Kemudian print menu yang tidak tersedia. Kemudian ya so discard. Di sini ada kesalahan bagian ini. Ini adalah pemrograman polinom Newton kategori maju. Selanjutnya, saya akan merunning polinom Newton kategori maju ini. Kita pilih menu yang ketiga, kemudian jumlah pasangan lainnya yaitu 3, x0 nya 1950, fx0 nya yaitu 33.525, kemudian x1 nya 1955, kemudian ini 46.519, kemudian x2 nya pada tahun 1960, fx2 nya 53.941. Input x yang ingin dicari pasangan yaitu tahun 1957. Grafik dari Newton kategori maju ini seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam penjelasan ini, dalam pemrograman ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.